Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa aslihu bainahuma fa imbagat fa'in waqad ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat disibukkannya kita dalam kebaikan, disibukkannya kita dalam ketaatan. Karena Nabi sendiri bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka hamba tersebut akan disibukkan Allah. Saat itu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa bentuk kesibukan itu? Nabi menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mauti." Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk sibuk mengerjakan amal saleh sebelum meninggal dunia. Jadi jika semakin bertambah umur atau mungkin semakin tua, yang jelas di depan saya ini sudah pasti tua, karena memang sudah tua. Oh, nggak bilang tua, tersinggung Bu ya, nggak pas lah ya. Ya. Muda pada zamannya, begitu ya. Generasi muda pada zamannya. Jadi semakin kesini Bapak Ibu sekalian, bapak-bapaknya ngelihat masjid itu kok gede-gede, begitu ya. Alhamdulillah. Dulu itu ngelihat masjid itu tak terlihat, masjid besar tak tertengok, begitu ya. Sekarang musola kecil di tengah kampung terlihat. Alhamdulillah. Dulu hilang sandalnya di tempat-tempat hiburan mungkin Pak. Sekarang hilang sandalnya di masjid Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Ibu-ibunya mungkin, ini mungkin ya, sholatnya masih sering diakhirkan. Jika hari ini Ustadz, saya sudah menunggu sholat itu setengah jam sebelum masuk waktunya. Masya Allah. Jadi ini merupakan sebuah pertanda Allah sedang menghendaki kebaikan kepada kita. Apalagi kalau kita sudah mengkaji ya, calon penghuni surga, penghuni neraka itu sudah Allah tetapkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketetapan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi penghuni surga, siapa yang menjadi penghuni neraka, itu sudah Allah tetapkan. Nah saat itu para sahabat langsung bertanya, "Afala nattakilu ya Rasulullah?" Jika demikian, kenapa kita nggak santai-santai aja? Kalau sudah ditetapkan seperti itu, saya kalau jatahnya neraka, mau sebaik apapun nanti masuk neraka. Mungkin pikiran kita juga begitu ketika ada di saat itu ya. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau justru bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Bersungguh-sungguhlah kalian untuk beramal kebajikan, bersungguh-sungguhlah kalian untuk beramal saleh, karena masing-masing kalian akan dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi ketetapan baginya. Jika ketetapan kita adalah menjadi penghuni surga, maka muyassarnya, kemudahan yang Allah berikan Allah kepada kita pasti dalam ketaatan. Ini bersyukur Bapak Ibu sekalian, kumpulnya di masjid, apalagi bermajelis ilmu, apalagi di dalamnya ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan pintu-pintu surga itu sudah dekat Pak ya. Tapi kita berlindung kepada Allah, jika sudah sampai tua sebegini, masih nggak sholat. Kumpulnya bapak-bapak bukan malah di masjid Pak, malah di mana Pak? Ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, sampai Allah itu memberikan ancaman. Nabi itu memberikan ancaman. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajaknya bicara. Allah tidak mau melihatnya nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikan dirinya. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih.
yang disebut pertama, golongan pertama adalah syaikhu zanin, orang tua tapi masih berbuat zina. Nah, hati-hati. Jangan sampai ya semakin berumur malah kemaksiatan semakin meningkat. Mudah-mudahan di akhir-akhir kehidupan kita, meskipun kayaknya saya yang paling muda ini Bapak-Ibu sekalian, tetap sisa karena yang dimakan sudah separuh umur begitu ya. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita benar-benar istiqomahkan Allah dalam ketaatan dan bisa menggapai jannahnya. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atasnya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang tema agar dibangunkan istana di surga. Amalan apa saja yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Allah akan bangunkan rumah atau Allah akan bangunkan istana di surga. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana bangunan surga itu? Nabi pernah ditanya, bagaimana surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man yadkhulul jannata yahya la yamut. Siapa saja yang masuk surga, dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, persiapkan amal soleh untuk kehidupan nanti di akhirat yang tidak ada kematian. Kalau di dunia ada kematian, sehebat apapun, sekuat apapun kita pasti mati. Yang presiden, yang gubernur mati, yang muda mati, apalagi yang tua. Iya, itu dunia. Hukum di dunia itu seperti itu. Kita kenal dalam sejarah Quran itu kan, ada Fir'aun kurang apa kuatnya, ada Raja Namrud kurang apa hebatnya, semuanya mati. Artinya apa? Jangan sampai lupa kita di dunia itu hanya mampir, kata Nabi. Cari bekal sebentar. Setelah itu kita akan menuju sebuah kehidupan yang di situ dipertaruhkan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, target kita adalah masuk surga. Kalau sudah masuk surga, hidup selamanya, nggak pernah mati. Yang kedua, yan'amu wa la yai'as. Orang yang masuk surga itu akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan tidak ada susah payah. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, Ustaz, di surga sholat nggak? Sudah nggak sholat. Ibadah kita hanya tasbih, takbir, tahmid, udah. Kita butuh apa Bapak Ibu sekalian? Cukup subhanakallahumma. Kita butuh buah. Buah itu langsung mendekat kepada kita. Kalau dahan itu kata orang Jawa, mentiung. Tahu mentiung, Pak? Susah bahasa Indonesia, mentiung itu apa? Benar. Walahmi thairi mimma yastahun. Daging burung apa saja yang kalian inginkan, cukup subhanakallahumma. Ada sungai madu, ada sungai susu yang lam yataghayyar ta'muh, yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian ada sungai apa lagi, Pak? Khamr, yang tidak memabukkan, mengalir itu semuanya. Allahu Akbar. Dan pekerjaan penghuni surga adalah apa, Pak? Pekerjaan penghuni surga adalah apa? Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga itu berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Apa kesibukan yang menyenangkan itu? Kalau di dunia kesibukan yang menyenangkan itu apa, Pak? Di dunia endingnya capek, mancing, sibuk, wah seneng begitu. Tapi endingnya capek. Kalau di surga enggak. Apa kesibukan yang menyenangkan itu? Bapak-bapaknya dengar, Pak ya. Kesibukan para penghuni surga, Bapak-bapak sekalian kalau masuk surga adalah infikaku abkarin nisa. Mereka sibuk. Saya sampaikan apa adanya penerjemahannya ya. Mereka sibuk menghilangkan keperawanan para bidadari. Itu kesibukan para penghuni surga. Terjemahannya begitu. Saya tidak mau memutarbalikkan terjemahan. Jadi Bapak sekalian,
Bapak-bapak bidadarinya berapa nanti di surga kata Nabi? 7. Enak betul minta 7. Ibu-ibu nggak terima kalau 7 nanti. Kata Nabi, walikulli wahidi minkum zaujatani. Masing-masing kalian nanti akan ada 2 bidadari. Pak, 2 bidadari Pak nanti Pak menunggu Pak. Masya Allah. Kecuali yang mati syahid. Oh, berangkat ke Palestina Pak. Berperang kita. Orang yang mati syahid kata Nabi wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal khurun-in. Allah akan nikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Ustadz, katanya suami saya di dunia, suami saya juga nanti di surga. Istri saya di dunia, istri saya juga di surga. Benar Pak? Dengan syarat sama-sama meninggal dalam keimanan. Bidadari bapak yang ada ini Pak. Tapi nggak kayak ibu-ibu sekarang Pak. Sudah dirubah semuanya nanti. Para penghuni surga, laki-lakinya itu setinggi Nabi Adam alaihissalam. Tingginya situna dzara', 60 hasta. Itu kurang lebih tingginya adalah 27,5 meter. Untuk ibu-ibunya, para penghuni surga wanita itu setinggi Hawa ya, Ibu Hawa ya. Itu kurang lebih itu 40 hasta. 40 hasta itu kurang lebih 17,5 meter. 17,5 meter. Ibu bayangkan punya postur tubuh tingginya 14,5 meter. Gimana kira-kira? Itulah para penghuni surga. Ya. Kemudian la yabla syababuhu, masa mudanya nggak pernah hilang. Jadi bapak-bapak itu ganteng terus, tampan terus. Bahkan nanti di surga itu ada hari Jumat di mana para penghuni surga yang laki-lakinya berangkat ke pasar. Di surga itu ada pasar. Nah, kemudian Allah akan perintahkan angin untuk berhembus dan mengenai wajah-wajah para penghuni surga yang ada di pasar itu, yang merubah wajahnya menjadi tambah muda, tambah tampan, tambah ganteng. Ketika pulang ke rumah, istrinya kaget lagi, bidadarinya itu. Wahai suamiku, engkau bertambah tampan kembali. Masya Allah. Jadi nggak semakin berkerut, nggak semakin reot. Itu di surga. Nah, Nabi ditanya, kaifa bina'uha ya Rasulullah? Bagaimana bangunan surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, labinnatun min fiddatin wa labinnatun min zahab. Bangunan surga itu, batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Batu batanya. Wa malatuha almis. Sedangkan untuk melekatkan batu bata yang satu dengan yang lainnya itu menggunakan parfum, minyak wangi, namanya minyak wangi kasturi. Berapa ya galon yang dibutuhkan, berapa drum yang harus dibutuhkan, begitu ya. Tapi itulah bangunan surga. Itu seperti itu. Wa hasba'uha al-lu'lu al-yakuta. Kerikil-kerikil di kanan kiri bangunan surga itu terdiri dari batu mutiara dan permata. Jadi yang berserak di kanan kiri bangunan surga itu terdiri dari batu mutiara dan permata. Itulah bangunan surga. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bangunan surga itu? Nabi menjelaskan ada beberapa amalan. Yang pertama adalah membangun masjid. Nabi bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mampu membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Bahkan Nabi menegaskan lagi, walau kamafhasi qatatin, meskipun masjidnya itu sebesar rumah lubang burung. Jadi kayu itu ada lubang tempat dia bertelur di situ. Nah, meskipun masjid itu kecil, mungkin kalau bahasa kita musola lah ya, itu tetap Allah akan bangunkan istana di surga.
Maka kita ada Yayasan Mekah Al-Mukarramah itu, Pak. Itu membangun di Indonesia itu kurang lebih 2000-an masjid, Pak. Kalau MCK mungkin 5000-an lah. Jadi orang-orang Timur Tengah itu sangat berambisi untuk bisa membangun masjid. Dan mereka dari awal, dari nol sampai selesai, itu mereka begitu. Karena mereka tahu keutamaan itu. Dan kita bisa melihat masjid kita ini, Pak, ya, yang wakaf tanahnya dulu, Masya Allah, pahalanya mengalir. Kalau masjid ini sudah berdiri 30 tahun, Pak, yang sholat di sini itu, Pak, pahala semuanya tetap mengalir kepada pewakifnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ada peluang amal soleh. Kalau punya aset tanah di tempat yang strategis untuk dibangun masjid atau musola, sebisa mungkin diwakafkan saja. Itu sebagai investasi akhirat kita. Kita akan tetap mengalir kepada kita pahala kita dari masjid itu, dari musola itu, meskipun sudah meninggal dunia. Gontor itu sekarang sudah 1 abad lamanya, sudah 100 tahun. Saya nggak bisa menghitung lagi tuh, Pak, pahala orang yang wakaf tanah untuk pembangunan masjid di Gontor Ponorogo itu, Pak. Setiap saat penuh dengan santri membaca Al-Quran, 5 waktu apalagi. Nah, yang mewakafkan tanahnya itu, Masya Allah, berlimpah-limpah pahala karena mengalir terus kepada yang mewakafkannya. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi kalau memang ada contoh kecilnya, ada Masjid Airan Raya itu, ya, itu strategis, dibangun di situ, orang pada berhenti sholat di situ, orang safar berhenti di situ, sholat di situ. Masya Allah, setiap kali ada orang sholat kita akan mendapatkan pahalanya. Artinya ini peluang amal soleh bagi kita semuanya untuk membangun masjid. Yang punya kemampuan silahkan, tidak harus besar. Kalau memang ada info di kampung mana terpencil, di situ nggak ada musola, nggak ada masjid, Pak, bangun, Pak. Meskipun nggak harus bagus-bagus, Pak. Apalagi di kampung kan standarnya nggak terlalu bagus-bagus amat begitu, ya. Silahkan bangun. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dibangunkan istana di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha," sampai dia selesai, asra marat, sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Mudah, Pak? Al-Ikhlas 10 kali, Pak? Mudah, nggak sampai 5 menit. 10 kali itu nggak sampai 5 menit kita selesai, dan insya Allah akan dibangunkan istana di surga. Kemudian yang ketiga, Nabi menegaskan, man shollas natai asyra rakaah, barang siapa yang mampu sholat 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu bihinna baitun fil jannah, maka dengan itu Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. 12 rakaat ini, pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi para pengurus masjid sebisa mungkin qobliyah zuhur, waktu iqamatnya, jeda iqamatnya agak diperlama. Karena untuk bisa menggapai 4 rakaat ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ini jika kita rutini, jika kita lazimi, maka akan dibangunkan istana di surga. Mudah nggak, Bu? Ibu-ibu sudah pensiunan, sudah nggak buru-buru berangkat pagi kan, Bu? Insya Allah bisa. Bapak-bapaknya apalagi, bapak-bapak ini kan sudah tinggal enak, Pak, ya. Mau minum kopi sudah ada yang ngadukkan kopinya, bener nggak, Bu? Iya. Mau pakai baju sudah setrikaan semua, begitu, ya. Nah, inilah jadi permasalahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ini nggak bisa ditinggal mati istrinya duluan. Itu masalahnya. Makanya kita bisa lihat bapak-bapak ini kalau istrinya meninggal duluan, drop fisiknya. Kenapa demikian? Karena biasanya sering dilayani.
nggak ada yang melayani. Maka ibu-ibu jangan salahkan kalau ada seorang laki-laki ditinggal istrinya, nggak lama dari itu menikah lagi. Loh, benar. Jarang duda bertahan itu, jarang, Pak. Ya, jarang, Pak. Ya, ibu-ibu, lihatlah. Memang pas meninggal istrinya pingsan. Sebulan masih bersedih, 2 bulan masih agak, 3 bulan, Ustadz, adakah yang bisa menjadi pendampingku di masa-masa akhirku, kan begitu. Itu kalau bapak-bapaknya, karena sering dilayani. Kalau ibu-ibunya biasa melayani diri sendiri, maka janda ada yang 8 tahun, bahkan ada 10 tahun, bahkan seumur hidup nggak mau menikah lagi, Ustaz. Itu ada. Banyak yang seperti itu. Maka jumlah janda sama duda itu banyak kemana, Bu? Banyak janda. Lebih setia ternyata ibu-ibunya itu ya. Gitu, Bu ya. Lebih setia dengan suaminya. Allahu Akbar. Bahkan ada seseorang yang sampai ke saya, Ustaz, kami ini sekali-kali tidak akan menikah lagi. Kalau bukan karena himpitan ekonomi, kalau bukan karena tuntutan hidup, maka saya tidak akan menikah lagi. Apalah daya ketika anak sudah mulai dewasa, sudah mulai butuh biaya, kami nggak punya apa-apa, maka kami ya rela untuk menikah kembali. Itu, Pak, Masya Allah, ibu-ibunya itu luar biasa begitu ya. Tapi pada prinsipnya ibu-ibu sudah dalam kondisi aman lah. Aman itu begini, Pak. Ibu bapak sudah melalui fase sibuk-sibuknya dunia dan tidak meninggal di masa sibuk-sibuknya itu, gitu ya. Karena kalau meninggal dunia di fase-fase sibuk-sibuknya itu, hampir kebanyakan kita lihat yang masih sibuk itu nggak taat. Subuh kadang sudah di perjalanan berangkat ke bandara, maghrib masih juga di jalan, isya pulang udah lupa, capek, tidur, terus begitu. Kalau ibu-ibu mah insya Allah lah ya, aman masih lah. Ibu-ibu nih kalau saya amati ya, dari semenjak nikah itu sholatnya masih terjaga. Tapi kalau bapak-bapaknya di masyarakat itu sudah mulai, apalagi kalau sudah tuntutan hidup banyak begitu kan. Masalah pengajian yang banyak datangnya ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu. Yang rajin sholat? Ibu-ibu. Tapi kok penghuni neraka mayoritas? Ibu-ibu. Kenapa demikian? Nah, untuk hal ini ibu sekalian jangan sampai terhalang masuk surga, jangan sampai terhalang dapat istana di surga karena ibu tidak tahu kenapa para wanita menjadi penghuni mayoritas neraka. Nabi bersabda, kuntu ala babin nar, saya berdiri di dekat pintu neraka, fa inna aktsara man dakhalaha, dan saya melihat kebanyakan yang masuk neraka itu adalah para wanita. Para wanita masuk neraka karena dua, yakfurna, karena mereka kufur. Kufur yang bagaimana? Nabi menjelaskan ketika ditanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Yang rajin sedekah, yang rajin sholat, yang rajin tilawah siapa? Ibu-ibu. Kenapa mereka tetap dimasukkan neraka? Kata Nabi karena dua hal. Yang pertama, yakfurnal ashira, banyak mengkufuri kebaikan suami. Kata Nabi, ada seorang laki-laki berbuat baik sama istrinya 1 tahun penuh, cuma gara-gara satu kesalahan. Mungkin ada chattingan perempuan lewat, Pak. Pas kepegang istri, wah, keluar tuh sumpah serapahnya, keluar tuh. Nih kan, dari dulu kan, memang kamu nggak pernah membahagiakan aku selama-lamanya. Belum pernah kamu berbuat baik kepadaku. Itu kata Nabi. Kalau ada istri yang begitu, kata Nabi, itulah calon penghuni neraka. Ya, tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Ini Bu ya, dicatat Bu ya. Nah maka ketika kita mengkaji wanita penghuni surga itu yang bagaimana, Nabi menjawab, syaratnya dua wanita penghuni surga itu. Yang pertama adalah al-walud, wanita yang banyak anaknya. Waduh, kok kaget Bu? Kenapa? Ya banyak anaknya pasti banyak amalnya kan, banyak yang diurus. Yang kedua al-wadud,
yang penyayang kepada suaminya. Wanita yang penyayang itu yang bagaimana? Kata Nabi, alladzi hiya zalamat au hiya zulimat, yaitu seorang wanita jika dia berbuat zalim atau dia dizalimi oleh suaminya, dia hanya berkata, hadhihi yadi fi yadika, wahai suamiku, tanganku ini ada di tanganmu. Saya hidup di bawah kuasamu. La ahmidu hamtan hatta tardo, maka sekali-kali saya tidak akan memejamkan mata ini sampai engkau ridho kepadaku malam hari ini. Itulah wanita penghuni surga. Pak, sudah ditanya sama bunya belum? Setiap malam, Bapak ridho enggak sama saya? Kalau enggak ridho, apa yang membuat engkau ridho saya akan lakukan? Sudah begitu belum, Pak? Sudah dibegitukan belum, Pak? Ibu-ibunya sudah pernah begitu enggak sama suaminya? Jangan-jangan setiap malam ibu-ibu enggak peduli lagi tuh sama bapaknya. Terserah mau kedinginan, mau kepanasan, mau kelaparan, mau kehausan, masa bodoh. Hati-hati. Suami, istri yang penyayang itu ditandai dengan yang seperti itu. Dia senantiasa mencari ridhonya suami. Tugas ibu itu hanya apa, Bu? Hanya taat sama suami. Kata Nabi, idza shallatil mar'a khamsaha, kalau wanita mampu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa hassanat farjaha, mampu menjaga kehormatan dirinya. Insyaallah udah nenek-nenek aman, Bu ya. Tapi yang enggak aman juga kan, ada yang lagi viral itu ya. Masa justru malah dia suka sama menantunya kan? Nah, itu kan. Nah, berarti ini nenek-nenek juga enggak aman ternyata ini. Ya. Menjaga kehormatan diri, kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Jadi jika ibu-ibu bisa mengerjakan keempat-empatnya ini, kila udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah kamu wahai wanita ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Cuma 4. Dari 4 ini yang paling berat yang mana, Bu? Salat mudah? Mudah. Puasa? Mudah. Menjaga kehormatan diri? Mudah, aman insyaallah. Yang terakhir, taat sama suami. Mudah enggak, Bu? Sebagian mudah, sebagian tidak. Karena tadi permasalahannya. Jadi di sisa-sisa umur, insyaallah yang 12 rakaat tadi itu sangat memungkinkan Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkannya supaya dibangunkan istana di surga. Kemudian lagi kita tambahkan apalagi amalan yang bisa dibangunkan istana di surga, yaitu ridho jika ada salah seorang anaknya meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang Allah itu sayang pada hambanya, tapi bentuk sayangnya itu tidak selamanya yang indah bagi kita. Dalam sebuah riwayat, Allah perintahkan malaikat untuk mencabut anak seorang hamba. Dicabut tuh nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat, hal qabatun samrata fuadih, apakah yang kamu cabut itu adalah anak kesayangannya? Dijawab oleh malaikat, na'am, iya ya Rabb. Kemudian, maza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku di saat anaknya itu dicabut? Malaikat tadi mengabarkan, hamidaka wastarja'a, hambamu senantiasa memujimu dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita jika ditimpa sebuah musibah, anak kesayangan kita, anak tercinta kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa perintah Allah kepada malaikat? Ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga, wasamuhu bi baitil hamdi, dan berikan nama untuk rumah hambaku itu dengan rumah pujian.
Jadi di istananya itu atau rumahnya itu dikatakan Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham, memang Allah itu tidak mau diduakan. Kadang orang yang kita sayangi, yang kita cintai ini, kalau kita berlebihan mencintai, justru Allah akan mengambilnya. Jadi bapak-bapak jangan terlalu cinta sama ibunya. Kenapa Pak? Hati-hati. Nanti kalau terlalu cinta duluan ibunya nanti kan. Ibu-ibunya juga demikian, jangan terlalu sayang banget begitu kan. Kalau terlalu sayang banget gitu ya, bahaya juga nanti. Karena saya amati suami istri itu, kalau ditinggal mati salah satunya terlalu cinta, itu shocknya banget, dropnya parah. Begitu ya, sampai untuk move on itu lama, ke masjid aja lama betul. Padahal bapak-bapak itu dalam pembahasan fikih nggak ada masa iddah Pak, nggak ada masa berkabung kecuali hanya 3 hari saja. Cuman kalau ibu-ibunya, memang dalam Islam kalau suaminya meninggal dunia ada masa berkabung dan itu wajib dilakukan istri selama berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ibu-ibu nggak boleh selama 4 bulan 10 hari ini dandan, nggak boleh. Bahkan keluar rumah juga kalau bisa nggak usah selama 4 bulan 10 hari. Apalagi menampakkan diri supaya dilamar, nggak boleh. Begitu ya. Dan bapak-bapaknya mentang-mentang yang meninggal ini istrinya cantik Pak, nggak boleh selama 4 bulan 10 hari itu secara jelas dan lugas menyampaikan nggak usah bersedih Adin, nggak usah bersedih Adinda. Begitu. Saya siap melanjutkan estafet perjuangan suamimu. Wah, itu nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Kalau sindiran boleh, sindiran itu nggak jelas, nggak terlalu jelas dengan bahasa wanita sepertimu bagus kalau punya anak banyak mah gitu. Itu kan nggak langsung begitu boleh. Nah artinya dalam masa-masa yang seperti ini itu perempuan boleh, seorang wanita boleh berkabung begitu ya. Nah berkabung pun juga jangan berkelanjutan, karena hakikatnya Allah sedang menyediakan pahala yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dulu hamil keguguran, apa keutamaannya? Nabi bersabda, inna siqata la yajuru ummah. Sesungguhnya bayi yang keguguran itu akan menarik ibunya, dalam riwayat yang lain akan menarik bapaknya dengan tali pusarnya, ditarik masuk ke dalam surga. Jadi yang dulu pernah keguguran, anak ibu sudah menunggu di pintu surga, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kita yang pernah ditinggal mati duluan oleh anak-anak kita hari ini hidup dan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diasuh oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi menjelaskan, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, atau dalam riwayat lain 2 orang anaknya, maka cukup 3 anak atau 2 anak yang meninggal duluan ini menjadi perisai kita dari panasnya api neraka. Itu tabungan kita Bapak Ibu sekalian. Memang kadang di balik musibah itu Allah siapkan pahala yang sangat besar, tapi yang berat adalah sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang dicabut bukan yang jelek. Yang dicabut itu anak yang baru imut-imut, bagus, enggak sebagaimana ini. Ya Allah ya Rabbi, tahu-tahu naik ke lantai 2, megang setrum, ada tiang dia pegang, meninggal berdiri. Itu ada anak kawan itu. Ustadz, padahal sayangnya saya, cintanya saya enggak kayak kakak-kakaknya, malah ini sudah diambil duluan. Tapi ingat, ketika Allah ambil nyawa seorang anak kita, berarti Allah sedang siapkan istana untuk kita di surga. Mudah-mudahan bermanfaat terkait poin-poin yang ada ini. Ada tanya jawab biasanya Pak? Oke, mungkin selanjutnya untuk tanya jawab kami serahkan kepada pembaca. Jawab dulu aja ya. Baik. Bismillah, salatu wassalamu Rasulullah. Jadi antara mengharap ridho Allah dan menggapai surga itu satu kesatuan Pak. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, dan di antara bentuk ridho Allah itu yang akan Allah berikan kepada kita adalah surganya.
Maka memang benar, kita hidup ini untuk mencari ridho Allah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin berharap sesuatu dan tidak mungkin dikecewakan, maka berharaplah pada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Karena apa? Ridho nas ghayatun la tudrak. Karena kalau kita mencari keridhaan manusia itu sebuah tujuan yang kita tidak bisa gapai. Kalau mungkin hari ini lagi suka Pak, kita dipuji-puji. Giliran nggak ada lagi yang mungkin dari kita yang bisa diambil darinya, olehnya, bisa jadi kita dicampakkan begitu saja. Mudah orang itu berubah, kan begitu kan? Itu kalau kita mencari ridhonya manusia. Maka kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridhonya Allah ini merupakan dasar daripada keimanan kita. Kita harus ridho apapun itu ketetapannya. Dan kita harus ingat seringnya dan banyaknya ketetapan Allah yang baik untuk kita itu pada sesuatu yang tidak kita sukai. Seringnya pada hal yang nggak kita sukai. Kayak tadi meninggal anak itu suka nggak? Nggak suka kita. Ternyata Allah siapkan itu balasannya. Kita sakit atau kita punya orang tua sakit-sakitan, kita harus mengurus dirinya dan sebagainya. Ternyata di balik sebuah musibah itu Allah punya niatan besar, ingin menggugurkan dosa-dosa kedua orang tua kita dengan sakit itu. Seperti itu. Maka Allah firmankan, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Miskin, jadi orang miskin, kita suka apa nggak suka Bapak Ibu sekalian? Nggak suka. Padahal orang miskin itu bagaimana keutamaannya nanti di akhirat Pak? Akan masuk surga lebih dulu, mendahului orang-orang kaya. Terpaut berapa? Setengah hari. Yang setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Orang miskin sudah masuk surga duluan, orang kaya-kayanya tertinggal di padang mahsyar, harus menyelesaikan hisab demi penghisapan yang ada. Mobilnya 5, siap-siap, setiapnya ini akan dihisab. Dari mana belinya, untuk apa? Punya rumah 10, dari mana bangunnya dan untuk apa bangunannya? Siap-siap. Kalau orang miskin punya apa? Kan begitu. Itu mudahnya seperti itu. Maka yang kaya jangan lupa untuk berbanyak infak supaya memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Yang berilmu jangan lupa untuk kaya amal. Itu satu paket, nggak boleh dipisahkan. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, Ustadz, kalau nggak boleh dandan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bagaimana? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu benar-benar menimpa seorang wanita, saya yakin 4 bulan 10 hari itu masih kurang. Kalau yang sudah mengalami ya. Karena saya amati benar-benar drop ibu-ibu itu. 4 bulan 10 hari. Apalagi dia ikut pas pemakaman itu. Yang ada bukannya dia bisa jalan. Yang ada pada pingsan itu. Ya, memang seperti itu. Dan 4 bulan 10 hari itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, konteksnya dulu Bapak Ibu sekalian, refreshingnya mereka itu kan baca Quran, ya kan? Refreshingnya mereka adalah sholat. Nah kalau sekarang ini ibu-ibunya refreshingnya banyak Ustadz. Kenal pantai, kenal mall, kenal apa lagi Bu? Jadi ya. Jadi kalau sekarang ini harus di rumah, apakah mungkin? Saya katakan masih mungkin. Saya amati yang ditinggal mati suaminya nggak se-happy langsung tuh nggak. Dia butuh waktu. Nah, maka ada syariat untuk bertakziah. Takziah itu apa? Kita datang kepada sahibul musibah, terutama seorang istri tinggal mati suaminya, untuk dihibur dengan memotivasi supaya dia sabar. Terutama kalimat apa Bapak Ibu sekalian? Wahai saudariku, nggak usah cemas, nggak usah bersedih, suami engkau kan dalam ketaatan. 5 waktunya baik, insya Allah
Allah siapkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menenangkan. Insya Allah itu menenangkan. Ya, dan semua kita mau meninggal kapanpun tidak ada masalah selama kita dalam ketaatan kepada Allah. Jangan kayak kakek-kakek di Boyolali itu. Dari rumah dia minum obat kuat, pergi ke tempat hiburan begitu, dia sewa satu perempuan, di dalam kamar itu kejang-kejang sakaratul maut dan meninggal dunia. Nauzubillah. Coba akhir kehidupannya itu seperti itu. Jadi terus kalian, memang yang kita kaji dalam fikih berkabung untuk wanita itu namanya ihdad. Ihdad itu wajib, bukan dianjurkan, wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Artinya apa? Tidak boleh bersolek, berdandan, apalagi menampakkan sesuatu yang mengundang perhatian bagi kaum laki-laki. Itu nggak boleh. Karena selama 4 bulan ini memang menjadi masa menunggu. Dan dalam rangka apa? Saya kaji lagi, kenapa harus 4 bulan? Supaya pertama, rahimnya benar-benar pasti bersih dari janin. Yang kedua, kenapa 4 bulan 10 hari? Untuk membersihkan sisa-sisa sel dari suami sebelumnya. Baru setelah 4 bulan 10 hari itu boleh menikah. Kalau bapak-bapaknya nggak ada iddah Pak ya, meninggal istrinya jam 6 lewat 5 menit, boleh nggak menikah lagi Pak? Boleh, silahkan. Tapi afalah tak tega kan? Apa kok tega banget itu ya? Istilah kata kuburan aja belum digali sudah nikah lagi. Kan begitu. Allah alam bisawab. Jadi begitu Bu ya. Silahkan ya dibuat agenda di rumah yang intinya disibukkan dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan tidak teringat oleh almarhumnya itu kan. Seperti itu. Padahal yang lain satu lagi mungkin kalau ada. Di dalam bersedekah memang harus menjaga niat. Niat ini tujuannya kan ada 2. Untuk mendapatkan kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi, akhirat. Kalau kita berbuat baik, contohnya tadi bersedekah, untuk kepentingan dunia niatannya, maka ini enggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan akhirat itu boleh. Justru Allah firmankan, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surganya itu luasnya seluas langit dan bumi. Oh iddat lil muttaqin, Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga ini dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Kepada siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa saja yang dia berinfak baik di saat lapang maupun di kala sempit. Jadi kita berinfak untuk mendapatkan surga itu diajarkan Allah. Untuk menggapai rahmat Allah itu diajarkan. Yang tidak boleh itu adalah apa? Berinfak, bersedekahnya itu supaya ya dipuji oleh orang. Contoh misalnya ketika ada panitia penggalangan dana, Muhammad 100 juta, dia berbisik sama sebelahnya, wah itu enggak ikhlas itu. Masa ditulis namanya? Kemudian Firdaus misalnya 30 juta, itu juga enggak ikhlas. Kemudian dia ketika yang ketiga Abdullah, hamba Allah. Nah ini nih baru ikhlas nih, enggak disebut tuh namanya. 50 juta, begitu kan? Kemudian dia tanya sama sebelahnya, mau tahu nggak siapa hamba Allah itu? Itu saya. Ya sama saja. Mau ditulis hamba Allah gitu. Yang ditulis namanya belum tentu nggak ikhlas. Bisa jadi dia orang yang paling ikhlas. Kita nggak tahu hati seseorang. Masalah ikhlas nggak ikhlas itu hanya Allah yang tahu lah. Itu seperti itu. Kemudian ada yang bertanya lagi, Ustadz, bolehkah saya bersedekah tapi nggak ikhlas? Masih berat untuk ikhlas, silahkan, nggak apa-apa. Bersedekah nggak ikhlas itu nggak apa-apa. Memang hati ini perlu dilatih, ya, perlu dipaksa untuk berbuat kebaikan, meskipun kadang masih berat, daripada ikhlas tidak berinfak.
Itu seperti itu. Daripada ikhlas tidak berinfak. Benar kan Bu ya Pak ya? Jadi seperti itu. Silahkan. Tapi selama itu untuk tujuan akhirat, maka dibenarkan. Untuk Bapak Ibu sekalian, ada amalan yang silahkan Bapak Ibu di rumahnya ada kotak infak begitu, khusus ya ada kenceleng begitu. Karena setiap pagi itu akan turun 2 malaikat. Malaikat yang satu membawa doa kebaikan, malaikat yang satunya membawa doa keburukan. Doa malaikat yang pertama kepada orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu gantinya. Jadi kalau ibu masukin 5.000 atau mungkin 10.000 setiap subuh itu, doa malaikat, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini, nanti ganti dengan yang baik, begitu ya. Tapi kalau kita tidak berinfak, bersedekah di pagi hari itu, doa malaikat berikutnya. Malaikat yang membawa doa keburukan. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil itu sebuah kebinasaan. Maka di awal pagi, bapak-bapaknya muda, di depan masjid ada kotak infak, silahkan di sakunya. Kantongi saja, mau 2.000 terserah. Yang jelas di pagi itu kita bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keutamanya luar biasa. Gitu, Pak ya. Tidak ada masalah kalau tujuannya untuk hal itu semuanya, tapi semuanya kita bingkai dalam rangka untuk mencari tadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Ibu-ibu sekalian, saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keistiqomahan supaya kita diistiqomahkan dalam ketaatan dalam ibadah sampai kita meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minal muslim. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.